Mbah, ini apa benar sih Mbah itu kalau bank goib itu ada, uang goib itu ada? Ya saya jawab, memang ada. Bank goib itu ada, bahkan uang goib itu penarikan uang goib itu juga ada. Ya. Cuma para sahabatku sekalian ya, yang namanya apa ya menarik uang dengan secara pakai jimat yang anti rambut lah ya, anti cukur seperti merah delima, rantai babi dan besi kuning ya, dan jimat-jimat lainnya itu saya belum pernah sih ya, belum pernah melihat yang benar-benar berhasil mendapatkan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran binimatillah wala khala wala quwata illah. Berjumpa lagi dengan Mbak Minci, para teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, dan juga kepada semua para subscriber ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan selalu, dilancarkan rezeki kita, dan semua kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa apa ya melaksanakan aktivitas seperti biasa, tidak ada gangguan sama sekali, ataupun kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para teman-teman sekalian, pada malam hari ini ya saya kedatangan tamu. Ini ada Bapak Rio dan juga ada Bapak Bejo ya. Ada Bapak Bejo, ini maaf beliau tidak mau ditayangkan ataupun dimasukkan dalam kamera, jadi beliau di belakang kamera. Jadi ini para teman-teman sekalian, beliau ini orang bertiga ini sudah bercerita dengan saya, jadi tentang pengalaman-pengalaman yang sudah dialami oleh para bapak-bapak sekalian ya Pak ya. Nah, jadi pengalaman dari bapak-bapak ini yaitu pernah mengalami dengan adanya itu apa ya, mengikuti kalau nggak salah penarikan uang goib atau penggandaan uang. Jadi ya, seperti itu ya, penggandaan uang ataupun penarikan uang goib ya, penarikan uang goib. Jadi ceritanya itu seperti apa Pak? Jadi awalnya itu kok Bapak itu bisa tergiur ikut dengan penarikan uang goib ataupun apa penggandaan uang itu awalnya seperti Bapak yang ceritakan tadi, bahwa Bapak itu disuruh mencari salah satu apa itu? Pusaka ataupun jimat ya, jimatnya. Disuruh mencari jimat, yaitu yang namanya apa itu? Rantai babi, besi kuning dan MT ya, yang terkenal MT itu ya, merah delima. Nah ini ya para teman-teman sekalian, jadi memang saat-saat sekarang ini banyak sekali ya di luar sana itu yang memburu dengan benda-benda yang seperti itu. Jadi konon kabarnya ya bisa untuk menarik uang, kan kayak gitu ya. Nah, jadi Bapak Bejo ini sudah bercerita bahwa mendapatkan waktu itu menariknya dengan apa itu, benda apa? Merah delima atau MD ya? MD. Oh, merah delima. Nah, itu berapa gelas itu waktu itu? Dites apa enggak? Tes 5 gelas. 5 gelas. Ya, 5 gelas. Nah, ini ya. Jadi MD merah delima itu ada yang 7 gelas, ada yang 11 gelas, ada yang 9 gelas, dan ada juga yang 3 gelas, 5 gelas. Nah, tergantung kekuatan khotam yang berada di merah delima tersebut. Nah, jadi MD itu terkenalnya anti rambut itu ya, anti cukur ya, anti cukur. Nah, itu sangat diburu dengan orang-orang yang di luar sana. Jadi setelah Bapak itu mengalami apa yang cerita tadi, Bapak sudah mendapatkan seperti MD merah delima tadi, jadi Bapak datang ke spiritual ataupun seorang ustadz atau spiritual? Spiritual. Jadi dia bukan ustadz ya? Bukan ya, bukan ustadz, jadi dia cuma seperti juru kunci gitu aja ya. Nah, jadi awalnya suruh mencari persyaratan atau cuma cukup dengan itu aja? Ada persyaratan lain, Pak. Ada persyaratan lain, yaitu seperti apa? Ya, macam-macam. Entah seperti ya sesajen yang sudah harus dipersiapkan. Nah, itu kira-kira itu menelan biaya berapa itu? Sekitar 5 juta. 5 jutaan. Ini kan orang berlima, Pak. Oh, jadi Bapak ini rombongan kan orang berlima. Jadi untuk beli persyaratan persajenan itu, perlengkapan itu kurang lebih 5
5 juta. Nah, jadi kalau 5 juta berarti kalau orang 5 itu cuma sum 1 juta. Nah ini ya para teman-teman, ini maaf sekali, jadi bapak-bapak ini tidak bisa saya tayangkan karena beliau tidak tidak mau ditayangkan, cuma dia di belakang kamera. Ini para saudaraku sekalian ya, jadi memang banyak sekali pengalaman yang sudah dialami yang seperti itu. Nah ini marak daripada penarikan uang goib ya, karena intinya orang itu ingin semua itu kaya dengan secara spontan ya, dia tidak mau bekerja, tidak mau usaha, tapi dia inginnya itu kaya secara tiba-tiba kan kayak gitu. Nah jadi setelah ada ritual penarikan itu Bapak menyatakan sendiri juga, Iya Pak. menyatakan, jadi menyaksikan itu ya. Malam itu Pak, uang itu banyak sekali yang jatuh dari Itu memang ada beneran, Ya, uangnya jatuh beneran. banyak Pak. Itu Bapak-bapak ini bisa melihat juga. mengumpulkan itu kami masukkan ke dalam kardus itu dapat 6 kardus itu Pak. 6 kardus. Subhanallah ya. Jadi memang nyata jatuh ya, itu berupa uang. Itu uang berapa? 50 atau 100? Ya ada yang 50 sama 100-an itu Ada Pak. yang 50 dan ada yang 100-an. Nah itu waktu ditaruh di dalam kardus itu dihitung apa enggak itu? Enggak Pak. Enggak, cuma pokoknya disusun jadi sama Bapak spiritual itu enggak boleh. Enggak boleh dibuka. Pokoknya yang penting enggak boleh dihitung, yang penting harus harus dimasukkan. Iya. Apa itu Pak? Dikasih kain mori itu Pak. Oh, dibungkus dengan kain mori. Nah ini ya para teman-teman ya, jadi ini cerita langsung dengan orang yang sudah mengalami. Jadi di sini ada Pak Bejo dan juga ada dengan Bapak Ervan ya, Bapak Ervan ya. Jadi ini maaf ya, Bapak Ervan mana, Bejo mana itu nggak perlu saya sebutkan karena ini memang nggak boleh ya. Jadi intinya Bapak Ervan dengan Bapak Bejo ini sudah menyatakan dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dialami kan kayak gitu Pak ya. Jadi intinya setelah itu dibungkus, uang goib itu dibungkus, itu prosesnya lama apa enggak itu waktu jatuhnya uang itu? Bentar Pak. Sebentar. Tapi seperti hujan itu apa gimana? Pokoknya waduh kayak hujan uang gitu lah Pak. hujan uang. Dan waktu itu ya sempat kaget juga mungkin ya. kaget, Waduh, wah ini Tapi udah senang kayak sekali. mendadak ya, Iya. kayak mendadak. Nah ini astagfirullahaladzim subhanallah ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang pernah mengalami hal yang seperti ini. Nah pada intinya titik terangnya setelah itu dibungkus ya, setelah dibungkus dengan kain mori itu, terus diapakan uang itu? Suruh nunggu. Berapa? Kita kan dibawa kasih satu-satu gitu Pak. Oh, jadi orang satu dikasih satu kardus. 1 kardus. Paranormal itu sendiri Pak. Bawa satu kardus juga. Kan berarti orang 5 berarti 6 dengan paranormalnya. Ya, terus gimana itu? Itu disuruh nunggu selama 41 hari itu Pak. 41 hari nggak boleh dibuka. Dibuka, Nggak boleh pokoknya dibuka. nggak boleh dilihat-lihat. Pokoknya suruh nyimpan dulu. Ya, suruh nyimpan. Nah, setelah proses yang seperti itu, setelah selesai 41 hari itu, setelah dibuka bagaimana? Ya kami kan sudah Sudah pokoknya menghayal lah ya. Menghayal pokoknya waduh ini kalau uang 1 kardus berapa juta ya. Berapa ratus juta kan kayak gitu ya. Itu setelah itu gimana itu Pak? kalau setelah saya buka Bagaimana? kaget saya Pak. Kenapa kaget? Gimana? Daun semua. Isinya daun. Daun. Ya. Jadi setelah dibuka Isinya daun. menjadi Menjadi daun. daun itu. Ya Allah, ya ini ya. Ini para teman-teman sekalian ya, saya menghimbau kepada para sahabatku sekalian di luar sana yang mungkin saat ini masih tergiur dengan hal-hal yang seperti itu, yang masih percaya dengan benda-benda gaib. Mungkin ini sedikit saya akan jelaskan ya. Jadi intinya seperti ini. Memang banyak sekali orang yang bertanya dengan saya juga sih ya. Mbah, ini apa benar sih Mbah itu kalau bank gaib itu ada, uang gaib itu ada? Ya saya jawab, memang ada. Bank gaib itu ada, bahkan uang gaib itu penarikan uang gaib itu juga ada ya.
Cuma para sahabatku sekalian ya, para bapak-bapak ya yang pernah mengalami hal yang seperti itu seperti ini. Jadi setahu saya mulai saya lahir yang namanya apa ya, menarik uang dengan secara pakai jimat yang anti rambut lah ya, anti cukur, seperti merah delima, rantai babi dan besi kuning ya, dan jimat-jimat lainnya, itu saya belum pernah sih ya, belum pernah melihat yang benar-benar berhasil mendapatkan uang Pak, belum pernah. Nah, adapun itu memang ada beneran ya, mungkin saya yang belum pernah melihat ataupun belum pernah mendengar. Tapi setahu saya semua kita cuma ditipu oleh makhluk halus ya, nggak bisa, itu nggak dapat ya. Jadi banyak sekali pengalaman yang seperti itu yang mungkin selain daripada bapak-bapak ini ya, itu banyak Pak yang mengalami seperti itu. Setelah nyampe di rumah ya, penarikan itu memang ada uangnya, itu kadang-kadang ada yang 1 miliar 2 miliar itu ya tumpukannya. Tapi setelah apa ya, ada yang 7 hari 41 hari, setelah itu nggak ada hasilnya. Ada yang kosong ya, kardusnya itu kosong, ada juga yang berubah menjadi daun. Nah, inilah para sahabatku sekalian, teman-temanku, saudaraku yang di luar sana. Intinya Mbah Minci cuma apa ya, sekedar mengingatkan ataupun menghimbau jangan sampai kita ini terjerumus ke hal-hal yang seperti itu, karena apa ya, kemungkinan itu sudah sangat jauh sekali kalau untuk menuju keberhasilannya. Kalau kita menginginkan itu harta banyak, uang banyak, ya minimal kita harus bekerja, entah itu secara bisnis atau bagaimana ya, itu insya Allah itu yang mutlak ya. Tapi kalau untuk penarikan yang ada kan yang pakai keris omyang ya, jadi ini bisa narik, ini bisa itu, tapi ternyata selama ini belum ada yang berhasil. Benar enggak itu Pak Bejo? Benar kan? Nah, ini yang sudah dialami Pak Bejo itu seperti apa? Apakah cuma sekali itu, apa sudah berulang kali? Baru sekali. Nah, jadi kapok ya, tapi sudah mengeluarkan uang 5 juta untuk beli persyaratan ya. Alhamdulillah itu belum banyak. Nah, itulah. Nah, jadi ini pengalaman kepada bapak-bapak sekalian ya, sekali lagi ya, itu nggak perlu diulangi lagi, karena hal-hal yang seperti itu jauh kemungkinan tidak akan berhasil. Nah, ini para saudaraku sekalian ya, ini singkatnya saja Mbah Minci sekali lagi untuk menghimbau kepada saudara-saudaraku di luar sana, jangan sampai tertipu dengan hal-hal yang secara goibiyah, karena sepertinya hal-hal yang seperti itu sangat mustahil ya. Itu memang banyak sih, mungkin uang seperti siapa itu dulu, apa itu yang bisa mengeluarkan dari kantong gini-gini itu siapa itu? Nah ya, itu kan banyak kan. Nah, tapi ternyata sekarang ini mana buktinya, kan nggak ada. Nah, akhirnya berurusan dengan jalur hukum. Itu tidak baik. Nah, ini para teman-teman sekalian, sahabatku spiritual di luar sana, tapi jangan sampai kita untuk menipu dengan teman kita sendiri ataupun orang lain, orang yang lagi susah, itu jangan sampai kita tipu dengan secara yang seperti itu, karena penggandaan uang itu dilarang oleh negara. Nah, terima kasih atas perhatian. Sekali lagi, jangan sampai para teman-temanku sekalian di luar sana itu melakukan hal yang seperti itu, karena itu banyak modus daripada penipuan. Penarikan uang gaib itu jarang yang berhasil, dan itu hasilnya zong kan, nihil ya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Sekali lagi saya himbau kepada teman-temanku sekalian, jangan sampai tertipu dengan hal-hal yang seperti itu ataupun penarikan uang-uang gaib. Nah, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.